Di sini saya bernama Eva Anginidianingsih, NPM 2001021003 akan menjelaskan tentang pengertian software, fungsi, jenis, spesifikasi, dan contoh software. Software itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang datanya diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Software itu bisa dikomunikasikan dengan memakai aplikasi kompiler agar bisa menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Nah, di sini yang dimaksud adalah personal komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada komputer keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Terus, fungsi software pertama itu dapat berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Kedua, memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada dalam komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Ketiga, bisa digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Keempat, berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Dan terakhir adalah dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Terus kemudian jenis software itu pertama ada firmware, freeware, adware, open source, malware, shareware, spyware. Terus spesifikasi software itu pertama adalah sistem operasi untuk mesin server. Nah, beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Nah, terus kedua adalah aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Terus aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Itu diantaranya seperti routing. Routing itu kan adalah sebuah proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Nah, terus terakhir ada contoh software. Nah, itu ada Microsoft Office Word. Nah, bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Terus ada Microsoft Office PowerPoint. Nah, itu digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Itu Anda bisa mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Terus ada juga Microsoft Excel. Itu tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Terus terakhir ada Mozilla Firefox. Itu sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform, bebas dengan sumber terbuka. Nah, itu tadilah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.